Alami. Salawat beserta salam kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, insya Allah kita semua. Yang saya hormati, kita hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Parigi, Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati, pengurus OSIS, ya, kemudian seluruh siswa-siswi SMA Negeri 1, semuanya gembira, amin. Namanya orang menyambut kelahiran itu harus gembira. Bukti kegembiraan kita ini, wah, saya lihat ini paha banyak sekali. Insya Allah semua yang bikin paha dapat berkah, amin. Dipanjangkan jodohnya, amin juga. Hanya jodohnya panjang ya. Harusnya dipanjangkan umur, bukan panjang jodoh. Iya. Ini saya 6 tahun lalu barangkali ya, masih Pak Mus, masih yang di Pelawa itu ya. Ya, saya pernah isi maulid malah di sini. Berarti adik-adik waktu itu masih SMP ya, masih sanawiyah, masih SMP. Itu 6 tahun lalu. Alhamdulillah setelah badai corona menerpa kita 2 tahun, tahun ini semua bikin maulid, semua kampung bikin maulid, sekolah, kantor. Alhamdulillah tidak ketinggalan SMA Negeri 1. Apa itu berkah? Kenapa orang bikin maulid selalu bilang mendapat berkah? Berkah itu adik-adik, berkah itu bahasa Arab, artinya ziyadatul khair. Kalau disebut semoga berkah berarti bertambah kebaikan. Orang kalau berkah hidupnya insya Allah sukses. Mau sukses? Cari berkah. Di mana dicari berkah? Cari berkah sama orang tuamu. Ridha Allah fi ridhal walidain. Ridha Allah tergantung ridhanya orang tua. Wa suhtullah fi suhtil walidain. Murkanya Allah, marahnya Allah tergantung marahnya orang tua. Jadi tidak ada dalam sejarah, mulai dari sejarah pertama sampai sekarang, ada anak durhaka sama orang tua bisa sukses. Ada? Coba cek sama guru-guru ini, guru-guru kita ini sekarang yang sudah jadi guru. Tidak ada di antara mereka yang durhaka sama orang tuanya. Coba kita cek semua yang sukses-sukses. Karena kesuksesan, keberkahan hidup itu tergantung orang tua. Maka mudah-mudahanlah anak-anakku semua SMA Negeri 1 ini menjadi anak-anak yang berbakti sama orang tua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pertanyaannya, orang tua itu berapa Ustaz? Yang orang tahu sekarang itu orang tua, orang yang melahirkan, bapak dan ibu. Itu orang tua. Tetapi pada hakikatnya, kalau kita berdoa Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, sebenarnya 3 yang dapat. Abuka salah satun, orang tuamu itu 3. Pertama, alladzi yuladak, orang yang telah melahirkan engkau, itu orang tua. Itu kita tahu semua, bapak dan ibu yang ada di rumah ya. Yang banyak orang tidak tahu orang tua yang kedua. Orang tua yang kedua itu alladzi yu'allimakal ilm, orang yang telah mengajarkan kalian ilmu. Maka guru-gurumu ini depan orang tua, sama dengan orang tuamu di rumah. Kalau kamu berdoa Rabbi ghfirli, mereka dapat juga. Maka berdosa membantah guru, durhaka sama guru, itu sama dengan durhaka sama orang tua. Karena guru itu adalah orang tua kita yang kedua setelah orang tua di rumah. Orang tua yang ketiga, adik-adik belum punya ini ya, alladzi yuzawwizaka ibnatahu, orang yang telah mengawinkan engkau dengan anaknya, alias sudah ada mertua? Sudah ada? Belum ada. Sana sudah ada mertua? Camer, calon mertua ya? Iya.
Kalau calon mertua banyak. Ini muka-muka semua ini sudah ada calon mertua. Apalagi yang sebelah sana itu. Amin ya Rabbal. Ya, kita peringati Maulid Nabi. Apa itu Maulid? Ustaz tanya dulu sebelum kita bicara Maulid. Ada lagunya, Maulidu Ahmad Tahal Hadi Nun min Nurir Rahman. Itu dilakukan. Maulid itu bahasa Arab, artinya hari lahir. Hari lahir. Punya maulid semua tidak? Punya. Saya 10 Maret. Ada sana barangkali ada yang 32 Maret. Ada. Semua punya maulid Bapak Ibu. Nabi Muhammad itu maulidnya 12 Rabiul Awal. Hari apa? Senin. Nabi lahir hari Senin. Nabi wafat hari Senin. Nabi hijrah hari Senin. Nabi menikah hari Senin. Berarti orang-orang yang mencintai Nabi harus mencintai hari Senin. Pertanyaannya, kamu lebih suka hari Senin atau hari Minggu? Belum berarti. Sekarang mengaku cinta sama Nabi. Nabi hari Senin. Tapi kalau hari Senin malas. Mau apel lagi, sekolah lagi. Kalau hari Minggu gembira semua, iya. Berarti belum cinta Nabi, belum. Betul? Sudah. Kamu harus cinta hari Senin. Hari Senin Nabi, kenapa Nabi puasa? Adik-adik, Nabi ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau puasa hari Senin? Maka Nabi menjawab, Yaumul Isnain Yauma wulidtu. Hari Senin itu hari saya dilahirkan. Maka bergembira. Maka umat Islam mulai dari dulu, maulid ini cuma ramai di Indonesia dulu. Tapi sekarang semakin banyak negara-negara yang bikin maulid. Coba mungkin nonton di media, di Jepang, di Jerman, ya, Belgia, Amerika Serikat bahkan bikin maulid. Nah, Amerika bikin maulid, orang Parigi tidak bikin maulid. Ya salam. Ya, Amerika negara superpower, negara adidaya, tetapi masyarakat Muslim sana bergembira menyambut maulid Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bukan manusia seperti kita. Nabi Muhammad itu manusia biasa, tapi bukan seperti kita. Basyarun lakal basyar. Nabi Muhammad itu, dek, adik-adikku semua, anak-anakku, Nabi Muhammad itu sama dengan kita. Kita punya mata, Nabi punya mata. Cuma matanya kita beda dengan matanya Nabi. Kalau matanya kita menghadap ke sana, kita tidak lihat yang di belakang, iya. Kita tidak lihat. Tetapi matanya Nabi Muhammad, dia menghadap begini, Pak, Ibu. Dia bisa lihat orang di belakang. Berarti Nabi Muhammad itu punya dua mata. Mata depan, mata belakang. Subhanallah. Nabi Muhammad punya telinga. Kita juga punya telinga. Tapi telinga Nabi Muhammad bisa mendengar langkah kaki unta radio 100 kilo dari tempatnya. Bukan kayak kita, banyak yang saliwang. Dipanggil guru, sini, tidak didengar. Bagaimana headset tiap saat di telinga? Jadi telinga jadi saliwang. Pongo, nggak bongo, itu. Tapi Nabi Muhammad, waduh, subhanallah. Berarti Nabi Muhammad bukan manusia biasa. Apalagi Nabi Muhammad berkeringat, kita juga berkeringat. Jenis keringatnya sama, cuma apa yang beda? Baunya. Nabi Muhammad keringatnya, Nabi Muhammad dalam hadis dikatakan wal itru kal misik. Keringatnya itu bagaikan minyak misik. Tahu minyak misik? Minyak yang paling harum di dunia. Itu di Arab 1 cc saja itu harganya jutaan. Minyak misik itu didapat di mana? Ada unta, bukan unta, rusa. Tahu rusa? Rusa yang sudah tua, dia punya tanduk sudah tinggi itu. Dia kalau umur tertentu, dia akan keluar bisul di lehernya. Keluar bisul.
Begitu sudah besar bisulnya, semakin hari semakin besar bisulnya, dia korek dengan kaki, itu dia punya bisul pecah. Airnya itulah yang paling harum, jadi minyak misik. Masya Allah. Nabi punya badan itu kalau 70 kilo, Nabi masih di masjid di Al-Hira sana, orang di SMA ini sudah cium baunya. Iya, karena harumnya. Nabi masih di masjid, baunya sudah dicium di Bantaya. Kita juga begitu. Ya, tetapi Masya Allah baunya harum. Ya, kalau tidak dipakaikan Rexona, pingsan apa-apa. Berarti Nabi Muhammad beda dengan kita. Maka kita peringati Maulid Nabi Muhammad. Apa artinya? Tanda bergembira. Ya, ayo bergembira. Ini paha. Apa semua namanya paha ini? Ada orang bilang paha. Di Jawa dibilang sekaten. Kalau di Parigi disebut paha. Paha itu singkatan pahala. Apa? Pahala. Dulu zamannya Ustadz itu, paha itu isinya telur. Jadi orang baku rampas telur. Sekarang ini paha berubah, ada gula-gula karet, apalagi sana itu cocorio, gaba-gaba. Berarti paha semakin hari semakin meningkat. Yang kasih keluar uang dibeli telur, insya Allah Allah ganti. Uangnya 10.000 beli telur, Allah ganti 100.000. Yang beli, yang pergi tebang pisang, insya Allah Allah ganti juga tenaganya. Amin. Ya, sekarang pertanyaannya, Ustaz, apa hukumnya maulid? Perlu dijelaskan, karena adik-adik sekarang ini buka media sosial, buka FB, betul? Instagram, banyak di situ maulid bid'ah, tahlil bid'ah. Perlu dijelaskan supaya adik-adik paham, ya. Tidak semua yang tidak ada di zaman Nabi disebut bid'ah. Maka bid'ah itu terbagi dua, bid'ah hasanah, bid'ah dhalalah. Kalau bid'ah dhalalah, pekerjaan yang tidak dilakukan di zaman Nabi dan itu tidak mempunyai manfaat sama sekali, itu disebut bid'ah dhalalah. Pertanyaannya sekarang, maulid itu apa hukumnya? Memperingati maulid bukan bid'ah, karena Nabi Muhammad itu adalah rahmatan lil alamin. Dalam agama kita ada segala sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi itu bid'ah. Tetapi bid'ah terbagi dua. Mau contoh bid'ah? Begini. Sekarang kita baca Al-Quran. Semua baca Al-Quran? Baca Al-Quran semua. Al-Qurannya terbuat dari buku, kertas. Pertanyaannya, Al-Quran itu tidak ada di zaman Nabi. Al-Quran itu nanti ada sekarang. Waktu di zaman Nabi masih hidup, Al-Quran itu ditulis di lembaran-lembaran pelepah kurma. Al-Quran ditulis di tulang-tulang. Tidak ada Al-Quran ditulis di kertas di zaman Nabi. Ya, maka ketika Nabi SAW wafat, terjadi perang. Ketika itu yang menjadi pengganti Nabi sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Perang Yamamah. Ketika perang Yamamah 70 orang penghafal Al-Quran meninggal. Maka saat itu datang sahabat Ali, ya Abu Bakar, ini 70 orang penghafal Al-Quran meninggal. Tolong bukukan Al-Quran ini. Kalau engkau tidak bukukan Al-Quran menjadi satu, niscaya Al-Quran akan musnah. Al-Quran akan tidak dibaca lagi oleh orang-orang di belakang. Maka jawaban Abu Bakar saat itu, ya Umar, kaifa naf'al? La yaf'al Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Bagaimana kita berbuat sesuatu yang Nabi tidak pernah bikin? Nabi tidak pernah bukukan Al-Quran. Maka kata sahabat Umar, wallah, demi Allah, wahai Umar, hadza khair, ini pekerjaan baik. Betul tidak ada di zaman Nabi, tetapi ini baik. Dibujuk, dibujuk, akhirnya sahabat Abu Bakar Siddiq setuju. Mereka mengumpulkan Al-Quran. Berarti Al-Quran itu bid'ah. Al-Quran yang kita baca itu bid'ah. Kalau ada orang bid'ah berarti bilang, itu kau yang kau baca bid'ah juga. Ya, Al-Quran itu bid'ah. Hadis Nabi itu bid'ah. Sholat tarawih itu bid'ah. Tetapi bid'ah itu dua. Ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang buruk. Yang sesat itu bid'ah yang buruk. Maulid Nabi ini isinya apa? Dia bid'ah yang baik. Karena maulid Nabi ini pertama silaturahim. Adik-adik bisa silaturahim dengan guru-guru. Adik-adik belum pernah kenal saya, bisa silaturahim kita, dapat pahala. Adalah sedekah makanan. Maka kenapa adik-adik disuruh bikin paha, dilombakan lagi? Ini makanan yang ada di tempat kita ini, telur misalnya. Telur satu biji ini yang ada di maulid itu mengalahkan telur yang ada di pasar. Telur yang ada di pasar biar satu rak kamu makan, yang ada cuma timbul bisul. Tapi kalau telur maulid, kenapa telur maulid berkah? Tadi mengaji. Begitu mengaji, maka energi dari Al-Quran itu masuk ke makanan-makanan ini. Masuk semua. Tadi baca barzanji, energi dari baca barzanji itu masuk di makanan. Makanya kenapa jadi berkah? Maka sebentar ini setelah dinilai, diambil, dimakan. Baca bismillah. Ya Allah, saya makan telur maulid supaya pintar. Amin. Kalau yang cewek-cewek, ya Allah, saya bikin maulid supaya glowing mukaku. Glowing sekarang ini banyak glowing ya. Ya, itu telur. Telur ini kenapa telur? Pertanyaannya kenapa telur? Bukan misalnya situ apa dan sebagainya. Karena dalam hadis Nabi mengatakan telur itu manfaatnya luar biasa. Kalau ada orang sakit, lemah, letih, lesu, loyo, maka kata Nabi, makan telur satu hari 3 kali. Pernah kamu makan telur? Pernah. Berapa kali satu hari? Kalau cuma satu hari 1 biji belum. Itu satu hari 3 biji. Pagi 1, siang 1, malam 1. Makan telur. Ya, makan. Insya Allah tidak usah minum obat. Kalau orang makan telur itu sumber protein yang paling besar. Nabi ajarkan. Maka orang tua taruh telur. Kemudian kenapa telur? Telur itu gambaran hidup kita, dek. Orang muslim itu harus seperti telur. Bagaimana? Mulus di luar, di dalam enak. Jangan jadi muslim bagaikan kedondong. Mulus di muka, di dalam baduri. Jangan seperti durian. Baduri di luar, di dalamnya enak. Bagusnya muslim itu jadi telur, durian apa kedondong? Jadi apa? Jadi telur. Kalau telur itu bicaranya enak, bicaranya sopan, santun bicara, tapi hatinya juga begitu. Itu muslim. Ada orang yang mengatakan begini, oh saya cuma mulutku kasar, tapi hatiku baik. Itu sama dengan durian. Kasar di luar, di dalam bagus. Itu tidak bagus. Yang paling banyak apa itu? Manusia-manusia kedondong. Baik di depan, di mukanya baik, tapi di belakang menusuk dari belakang. Ini namanya orang munafik. Tidak boleh. Kalau bilang tidak suka, tidak suka. Kalau bilang suka, suka. Kan begitu.
Jadi mudah-mudahanlah semua yang di SMA Negeri 1 semua dapat berkah, amin. Tidak panjang-panjang ceramah ini, Ustaz mau pergi khutbah di sana, jauh. Maka sebagai inti daripada peringatan Maulid, semua insya Allah dengan peringatan Maulid makin cinta sama Nabi, amin ya Rabbal. Jalankan sunnah Nabi. Mana sunnah Nabi? Sunnah Nabi yang kecil-kecil kamu jalankan. Mana itu? Kul biyaminik, makan dengan tangan kanan, itu sunnahnya Nabi. Kalau ada orang makan dengan tangan kiri, makan dengan setan. Dia bilang, Ustaz, saya dari kecil dirubah, biar dari kecil makan dengan tangan kiri. Kalau sudah tahu hadisnya ini, rubah secepatnya, karena Nabi bilang makan dengan tangan kanan. Wakul biadik, makan itu dengan tangan langsung, bukan dengan leper. Cuma orang sekarang ini sendok. Orang sekarang ini bilang, Ustaz, kalau makan pakai tangan tidak enak. Dia bilang pakai leper bagus. Kalau lepermu itu cuma kalian sendiri yang pakai. Ini kamu makan pakai leper di warung, sudah 100 orang yang masuk dari mulutnya. Setiap tangan kita ini berkah, kata Nabi. Maka kalau makan pakai tangan, cuci bersih-bersih tangan pakai sabun, pakai antiseptik apa semua itu, baru makan pakai tangan, insya Allah. Ini namanya sunnah. Cuma satu kali saja. Misalnya begini, Ustaz, bagaimana saya mau makan binte, makan bakso pakai tangan? Pakai tangan. Ambil sunnahnya, misalnya bakso, kamu ambil dia punya mie, dia cuma sedikit, bismillahirrahmanirrahim, ambil dengan tangan, dapat sunnah Nabi. Setelah itu lanjut dengan sendok. Jangan kamu dengar sunnah Nabi pakai tangan, makan binte dengan tangan juga. Nah, papu kamu punya tangan. Makan bakso dengan tangan juga, makan soto dengan tangan, berarti tidak paham sunnah. Sunnah itu yang penting pertama. Begitu pertama, sunnah Nabi. Kedua, mana lagi sunnah Nabi yang kamu bikin? Makan sudah, apalagi minum. Nabi perintahkan minum itu duduk. Kalau ada orang Islam minum berdiri begini, banyak itu. Anak-anak muda, tapi bukan anak-anak muda di sini. Minum gofit apa itu? Teh gelas bajalan. Itu setan. Ya. Kalau ada orang Islam makan minum bajalan, tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Adik-adik, kalau makan sementara berdiri begini dapat minuman duduk. Karena Nabi anjurkan kita minum duduk. Betul? Apalagi sunnah, tidak usah sunnah yang besar-besar. Sunnah mau tidur. Sunnah mau tidur apa sunnahnya? Pertama, cuci kaki. Sekarang sunnah mau tidur bagi sikat gigi. Habis itu cuci muka. Pakai apa semua, Biore, Pons. Dia lupa cuci kaki. Padahal Nabi bilang cuci kaki. Tidak cuci kaki, tidur. Akhirnya jin, setan yang tadi baku-baku dengan dia muncul di mimpi. Dia mimpi dikejar-kejar setan. Siapa suruh tidur tidak baca doa, tidak cuci kaki. Yang kedua, begitu tidur kita membaca doa. Mana doanya? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Itu. Jangan lupa baca doa tidur. Kenapa? Banyak orang tidur, orang tidur tidak bangun-bangun lagi. Betul? Begitu dia tidur tak terus. Dia sangka dia masih tidur, ternyata begitu dia lihat dia punya badan sudah orang bungkus dengan kain putih. Orang mati itu, orang meninggal dunia, awalnya dia sangka dia tidur. Jadi orang tanya, bagaimana rasanya mati? Rasanya mati itu seperti tidur. Kita lihat, kenapa orang menangis? Kenapa mamaku menangis? Kenapa papaku menangis? Kenapa datang teman-temanku? Kita lihat. Setelah itu orang angkat kita, dikasih mandi kita. Dia bingung kenapa saya dikasih mandi. Akhirnya dibawa ke masjid, disolatkan, dibawa dikubur. Begitu sampai di dalam kubur,
dia kira masih mimpi. Begitu dibangunkan malaikat, sadarlah dia, ternyata dia sudah mati betul. Jadi adik-adik, kalau tidur berdoa sama Allah. Yang berikutnya, mensaku cinta sama Nabi. Cintai, bagaimana kamu kalau rasa cinta sama Nabi? Bagaimana? Memperbanyak salawat sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang cinta itu buktinya apa? Banyak menyebut nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kamu mengaku cinta sama Nabi, ayo perbanyak menyebut nama Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia bilang panjang Ustaz. Ada yang pendek, ada. Ada namanya salawat Jibril. Salawat Jibril ini langsung dibawa oleh malaikat Jibril sama Nabi Muhammad. Kata Jibril, siapa umatmu yang mengamalkan ini wahai Muhammad, insya Allah berkah hidupnya. Pendek saja. Mana itu biasa ada kamu dengar di lagu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ini kalau kamu salawat insya Allah semuanya mendapatkan berkah. Ini saja barangkali pada peringatan ini. Intinya peringatan Maulid, cinta sama Nabi, jalankan sunnah Nabi, patuhi orang tua, taat sama orang tua, taat sama guru, dan insya Allah mendapatkan berkah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ceramah pada pagi hari ini, terima kasih sudah datang diundang di tempat ini. Akhirul kalam, wallahul musta'an, wassalamu